Alhamdulillah telah selesai. Hanya demikian poin A. Berikutnya poin B, yaitu karena kalian nikah. Tentu hana bicara tali di dalam poin teratur, tapi langsung kurinyok naku. Pakan karena persoalan talak mungkin adalah nyo tabarruk, ada je bekna terjadi perceraian. Yaitu B, rujuk boleh dilakukan pada talak 1, maka nak kaitan talak 2. Lalu sesudah terjadi talak 1 dan 2, hinan yang tempat dia rujuk, tentunya merunyan. Walaupun nak istilah itu ada talak lepa salah tema. Yang tulisan rujuk boleh dilakukan pada talak 1 dan 2. Kalau memang pada talak 3 boleh juga. Mungkin dari pemateri itu tema. Nyan tulisannya kena rujuk baksa 2 jut, hana mecihinan bak lepa jut. Kadang-kadang nak tambahan. Ya, boleh. Itu perlu juga ditambah. Li pemateri itu tulisan yang kena rujuk boleh dilakukan pada talak 1 dan talak 2. Perletama sahabat pemateri talak 3 pun boleh. Mungkin nyo yang diharapkan jenawab nyo buat orang ramai menyohanjut perlu, tidak boleh. Yang ke satu lagi, berikutnya adalah bagaimanakah lafaz yang diucapkan suami pada ketika merujuk isterinya. Artinya kali isteri sah 2 kena wawa pakriban lafai lung wawa bak rawana adapun rawana puwa balung ada rajak tu ilaiki adapun rajak tu ki ila nikahi. Apakah gonyan de puwa bak danyau atau danyau wawa bak ranyan, mungkin balik sagai. Dalam dua macamnya adalah pakriban tentu saja menganalisa kalimat yang ada di dalam kitab. Kemudian apabila B adalah hana poin 1, 2, 3, malah rujuk boleh dilakukan pada talak 1 dan 2. Bagaimana lafaz yang diucapkan suami pada ketika merujuk isterinya. Tentu antelih barang tersebut kiban. Seharusnya mungkin memberi jawaban pertama unun dan sebelah daripada yang Abu pernah di Masjid Raya Walid, mungkin Abu di Nabi jawaban baca Abu matang perlah kepada Abu, kamu laki jawaban daripada Abu. Kemudian juga Abu menunjukkan kepada jawaban kepada Abu di Kerut Lintang. Terus kamu laki jawaban dari Abu di Kerut Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu dalam poin 2 persoalan rujuk. Di sini sudah jelas rujuk boleh dilakukan pada salah 1 dan 2. Cuman yang menjadi pertanyaan bagaimana lafaz yang diucapkan suami pada ketika rujuk kepada istrinya. Ini yang menjadi persoalan. Kemudian bila timbul pertanyaan, apakah rujuk itu dianjurkan Rasulullah? Maka dalam hal ini sebagaimana nikah sunnah Nabi, juga rujuk sunnah Nabi. Karena Nabi menyuruh kepada pemuda yang belum nikah dianjurkan supaya melakukan pernikahan. Dan kepada orang yang telah nikah, yang telah berpisah dengan suaminya alias talak raj'i, dianjurkan oleh Rasulullah untuk rujuk sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala Abdullah bin Umar mentalakkan istrinya talak raj'i. Lalu Rasulullah berkata kepada ayahnya, kepada Sayyidina Umar, mur ibnaka falyuraji'ha, suruh anakmu itu supaya rujuk kepada istrinya. Itu perintah Nabi.
Maka dalam hal ini, untuk tidak meragukan sebagaimana nikah dianjurkan Nabi, rujuk juga dianjurkan Nabi. Cuman lafal rujuk, bagaimana lafadznya? Jadi tentang yang menjadi pertanyaan bagaimana lafaz rujuk. Adapun lafaz rujuk menurut catatan wa in kala zauju raja'tuka au irtaja'tuka sahha. Andai kata suami berkata, saya rujuk padamu, ataupun saya irtaja'tu, saya pulang kepadamu. Jadi raja'tu, irtaja'tu itu hampir sama-sama maknanya. Pokoknya long kalau rujuk abak kata. Atau kata kalau pergi salam ni kalau. Kalau pergi salam maksud nyan kasah menurut Abu Ishaq Asy'ari. Mapakan lafai rujuk raja'tu kasah kepegah li Abu Ishaq. Li annahu waradat bihi sunnatu, karena lafai rujuknya natika hadis laginya. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam mur ibnaka fal yurajiha, yaitu sabda Nabi, suruh anakmu untuk rujuk pada istrinya. Berarti lafai rujuk terdapat dalam hadis, maka lafaz raja'tu itu sudah sah karena begitu datang hadis. Wa in qala radatuka saha li annahu warada bihil Quran. Dan juga beliau mencatat, dan jika suami berkata ku kembalikan kamu, juga sah radatu. Kenapa sah? Li annahu warada bihil Quran, karena soal radda itu datang dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Ta'ala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, yaitu firman Allah Ta'ala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, suami mereka berhak untuk mengembalikan mereka, atau berhak dengan mengembalikan mereka dalam nikah, atau mengembalikan mereka itu istri menjadi istrinya, suami yang berhak. Maka soal rad juga boleh dan sah karena datang Al-Quran, karena dalam Al-Quran begitu firman Allah. Jadi makanya walaupun menjadi pertanyaan persoalan lafal rujuk, namun lafal rujuk memang mudah dan tidak susah. Kenapa juga payah orang rujuk? Karena syaitanlah yang membuat payah dan yang membuat susah. Setelah cerai payah rujuk, setelah cerai susah untuk rujuk. Kenapa? Syaitan yang membuat susah. Malu kok rujuk, setelah ditinggalkan malu. Lalu syaitan mengeluarkan pendapat agar orang lari dari rujuk. Katanya, air liur kalau sudah diludah jangan ditelan lagi, kata syaitan. Ini syaitan pandai dia. Kalau sudah diludah jangan telan lagi lah. Jijik malu ah. Jadi sehingga setelah bercerai, padahal lafaz rujuk tidak sukar dan tidak payah, susah untuk rujuk. Kenapa? Karena masuknya orang yang ketiga. Saya rasa jawaban dari permintaan moderator sekedar bagi saya. Pertama, dasar rujuk memang perintah Nabi. Kedua, rujuk itu memang mudah. Maka siapa kita yang hadir ini, andai kata terjadi pisah dengan istri, cepat-cepat rujuk karena Nabi suruh, dan tidak sukar, saya rujuk padamu, atau ku kembalikan kamu ke rumahku sebagai istriku lagi, sudah sah. Jadi tidak payah-payah. Saya rasa
Sekian saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Poin B yang pertama disampaikan oleh Abu Kelindang, dasar hukum. Dasar hukum yaitu dasar narju. Tenten narju dua dasar, baik hadis atau Al-Quran. Hadis yang pertama adalah yang disampaikan yaitu mur yang akan dinyatakan oleh beliau, sehingga mur ibnaka falyuraji'ha, itu landasan narju. Kemudian yang kedua adalah wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddatihinna, itu juga mungkin perasaanku ia landasan narju. Lalu dengan landasannya menurut penjelasan Abu adalah tiga tahu. Tiga adalah lakau wa rumah, tiga perumah wa lakau. Sehingga kalimat rajak tuki atau irjajak tuki, kesimpulan lung wa bagata dengan kata lumpu balun menurut Nabi sama-sama saja. Lalu kemudian inilah bukan dalam simpulan itu babuya. Lalu yang kedua adalah lanjut pula di atas labawan yang kana, apakah tambahan ataupun yang bukan tambahan, mungkin daripada Abu Lontoleke pada jawaban daripada Abu di Lamkawi.